Paris Saint-Germain bantai Inter Miami. Bayern melaju ke 8 besar usai sikat Flamengo. Here we go, Tammy Abraham merapat ke Besiktas. Here we go, Joao Pedro gabung Chelsea. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga PSG versus Inter Miami berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atalanta. Pada menit ke-6, Joao Neves membuka gol pertama untuk PSG setelah menyundul ke gawang Inter Miami. Gol kedua PSG tercipta pada menit ke-39 melalui Joao Neves kembali menyusul kesalahan lini pertahanan Inter Miami. Menjelang turun minum, keunggulan PSG diperbesar menjadi 3-0 karena gol bunuh diri dari Thomas Aviles pada menit ke-44. Di masa injury time babak pertama, Achraf Hakimi mencetak gol keempat setelah bola rebound. Skor bertahan sampai akhir laga, PSG menang 4-0 dan melaju ke perempat final Piala Dunia antar klub 2025. PSG kembali menunjukkan dominasinya di kancah sepak bola internasional dengan 2 kemenangan gemilang dalam waktu singkat. Pada tanggal 31 Mei 2025, PSG melibas Inter Milan dengan skor telak 5-0 di final Champions League. Tidak sampai sebulan berselang, tepatnya pada 29 Juni 2025, PSG kembali mengalahkan Inter Miami dengan skor 4-0 di babak 16 besar FIFA Club World Cup. Hasil ini juga menunjukkan catatan mencengangkan PSG di tahun 2025 yang sudah 15 kali mencetak minimal 4 gol dalam satu pertandingan di berbagai kompetisi. Achraf Hakimi menunjukkan peningkatan performa spektakuler di musim 2024-2025 bersama PSG dalam 51 pertandingan di semua kompetisi. Bek sayap asal Maroko ini berhasil mencetak 10 gol serta memberikan 14 assist, sebuah catatan luar biasa yang menggambarkan produktivitasnya yang terus meningkat. Hakimi juga tampil kokoh dengan 24 kali memulai pertandingan di Ligue 1, menciptakan 50 peluang dan melancarkan 80 crossing tepat sasaran, memperkuat posisinya sebagai salah satu bek terbaik dunia saat ini. Laga Bayern Munchen versus Flamengo berlangsung di Hard Rock Stadium. Pada menit ke-6, Bayern unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Erik Pulgar setelah sepak pojok dari Joshua Kimmich. Keunggulan Bayern bertambah pada menit ke-9 lewat Harry Kane dengan tembakan ke sudut kiri gawang. Flamengo berhasil mengejar 1 gol pada menit ke-33 melalui Gerson yang menyelesaikan umpan De Arrascaeta. Bayern kembali mencetak gol pada menit ke-41 melalui Leon Goretzka yang melepaskan tembakan ke sudut kiri. Pada menit ke-55, Flamengo memperkecil jarak lewat penalti Jorginho setelah pelanggaran Michael Olise di kotak terlarang. Namun, Kane mencetak gol keempat Bayern pada menit ke-73 menuntaskan umpan terobosan Kimmich. Dengan kemenangan ini, Bayern melaju ke perempat final dan akan menghadapi PSG. Harry Kane mencetak 2 gol bagi Bayern Munchen saat melawan Flamengo. Kane kini telah mengoleksi 41 gol untuk Bayern musim ini, menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak lebih dari 40 gol dalam 2 musim beruntun di tingkat klub. Catatan ini menjadi tonggak baru dalam karirnya. Pencapaian fenomenal tersebut menjadikan Kane sebagai salah satu dari sekian sedikit pemain yang berhasil menembus angka 40 gol dalam 2 musim berturut-turut di level klub. Total 85 gol dari 95 pertandingan bersama tim juara Jerman ini menunjukkan konsistensi Kane di lapangan. Qatar telah menyatakan minat kuat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Klub 2029 dengan rencana membawa turnamen tersebut ke musim dingin sesuai laporan dari The Guardian. Dalam pembicaraan tingkat tinggi dengan FIFA saat turnamen sedang berlangsung di Amerika Serikat, pejabat Qatar mengusulkan penyelenggaraan turnamen secara karbon netral yang memanfaatkan 9 stadion yang dibangun untuk Piala Dunia 2022. Stadion-stadion ini saat ini aktif digunakan untuk pertandingan Qatar Star League, menawarkan kemudahan logistik. Pavel Nedved resmi diangkat sebagai manajer umum tim nasional sepak bola Ceko yang meliputi tim senior dan di bawah usia 21 tahun. Pengumuman ini disampaikan oleh Asosiasi Sepak Bola Ceko, FICR. Kontrak Nedved berlaku selama 4 tahun hingga 30 Juni 2029. Penunjukan ini dianggap sebagai awal babak baru yang ambisius bagi sepak bola Ceko di semua level. Dalam peran barunya, Nedved akan bertanggung jawab penuh mengelola kedua skuad tersebut dan berkontribusi dalam membentuk masa depan sepak bola Ceko. Striker asal Swedia Viktor Gyökeres telah memberitahu Presiden Sporting CP, Federico Varandas, bahwa ia tidak berencana untuk kembali ke klub tersebut. Gyökeres merasa janjinya mengenai kepindahan musim panas ini telah dilanggar, sehingga ia memutuskan untuk berbicara secara terbuka dan menolak masuk ke dalam skuad Sporting.
Keputusan ini menimbulkan ketegangan yang semakin tinggi antara pemain dan manajemen klub. Sebagaimana dilaporkan oleh media olahraga terpercaya Record, Sporting CP sendiri masih menolak tawaran yang dianggap mereka kurang dari nilai yang pantas. Francesco Farioli diberitakan sedang dalam tahap akhir untuk resmi meninggalkan posisi pelatih kepala FC Porto. Menurut laporan dari media olahraga Portugal, Record, Farioli diperkirakan akan menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2027. Meskipun hingga saat ini klub belum memberikan konfirmasi resmi. Pelatih berusia 36 tahun ini saat ini berstatus agen bebas setelah meninggalkan Ajax yang sebelumnya mengontraknya dengan durasi 3 tahun sejak 2024. Penunjukan Farioli dianggap sebagai bagian dari langkah strategis yang dilakukan FC Porto. Borussia Dortmund dikabarkan tengah dalam tahap finalisasi perpanjangan masa peminjaman gelandang muda Carni Chukwuemeka dari Chelsea. Awalnya, Chukwuemeka dijadwalkan kembali ke Chelsea pada 30 Juni 2025 setelah bergabung dengan Dortmund pada bursa transfer musim dingin. Namun, laporan Ruhr Nachrichten menyebutkan bahwa klub Jerman itu ingin mempertahankan pemain 20 tahun tersebut untuk periode kompetisi Piala Dunia antar klub hingga tuntas. Negosiasi antara Borussia Dortmund dan Chelsea diyakini sudah hampir mencapai kesepakatan. AC Milan mengumumkan secara resmi kepergian striker Luka Jovic usai klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada tahun 2025. Jovic bergabung ke Milan sejak musim panas 2023 dari Fiorentina dengan nilai transfer sekitar 500.000 euro dan tampil dalam 47 pertandingan di semua kompetisi dengan mencetak 13 gol. Keputusan klub tidak menggunakan opsi perpanjangan kontrak terjadi karena negosiasi pembaruan kontrak yang terhenti akibat perbedaan durasi kontrak yang diinginkan oleh kedua pihak. Divock Origi kini menjadi sorotan setelah diketahui menuntut tambahan 2 juta euro sebagai kompensasi untuk mengakhiri kontrak lebih awal dengan AC Milan. Pemain Belgia ini sebelumnya menerima gaji 2 juta euro per musim setelah bergabung sebagai agen bebas dari Liverpool pada tahun 2022. Namun, Origi hanya bermain 36 kali sepanjang masa kontraknya, kemudian dipinjamkan ke Nottingham Forest dan akhirnya tidak pernah lagi tampil sepanjang musim 2024-2025. Ia bahkan terdaftar di tim muda Milan Futuro tanpa bermain sekalipun. AS Roma saat ini menghadapi resiko pembatasan transfer apabila gagal memenuhi persyaratan finansial UEFA pada akhir musim 2024-2025. Klub asal Italia ini telah menyetujui ketentuan keuangan yang ketat dengan UEFA sejak 2022 untuk memulihkan stabilitas ekonomi mereka. Namun, menurut laporan dari V1, AS Roma masih kekurangan dana sebesar 12-13 juta euro yang harus dipenuhi sebelum tanggal 30 Juni 2025 agar tidak dikenakan sanksi, termasuk pembatasan dalam aktivitas transfer pemain. Leandro Paredes akan kembali bergabung dengan klub masa kecilnya, Boca Juniors, dari AS Roma dengan nilai transfer sebesar 3,5 juta euro. Kabar ini dikonfirmasi oleh Nicolas Kira, pemain berusia 30 tahun ini menandatangani kontrak yang berlaku hingga Desember 2028, memperkuat lini tengah Boca Juniors dalam lanjutan kompetisi Primera Division Argentina. Paredes dulu pernah membela Boca Juniors antara tahun 2010 hingga 2013 dan keputusan transfer ini juga dipengaruhi oleh kondisi finansial AS Roma yang tengah menghadapi tekanan dari aturan finansial fair play. Striker asal Inggris Tammy Abraham telah menyepakati kepindahannya ke klub Besiktas dari AS Roma dalam kesepakatan transfer senilai sekitar 20 juta euro menurut jurnalis Fabrizio Romano. Kedua klub telah mencapai kesepakatan verbal dan proses administrasi kini tengah berjalan menjelang pengumuman resmi. Abraham sendiri telah menyatakan persetujuannya untuk bergabung ke tim asal Turki tersebut, membuka babak baru di karirnya setelah sempat dipinjamkan ke AC Milan musim lalu. Juventus kini menghadapi dilema besar di sektor penyerang setelah Dusan Vlahovic secara gratis menolak meninggalkan klub. Menurut laporan Fanatik, Vlahovic telah menyatakan pada rekan-rekannya bahwa ia akan bertahan di Juventus. Juventus sebenarnya mematok harga minimal 25 juta euro untuk Vlahovic yang masih memiliki kontrak 1 tahun lagi. Namun, negosiasi kontrak baru dengan pemain asal Serbia itu masih belum menemui titik terang, terutama karena klub menuntut pemotongan gaji dari 12 juta euro menjadi sekitar setengahnya. Laporan dari jurnalis Gerard Romero mengungkapkan bahwa kaca mobil pemain Athletic Club, Nico Williams, pecah akibat tindakan vandalisme oleh oknum yang tidak dikenal pada Sabtu malam di Bilbao. Meskipun rincian lebih lanjut belum banyak tersedia, peristiwa ini menambah ketegangan seputar masa depan sang pemain berusia 22 tahun tersebut.
Spekulasi kuat mengaitkan Nico Williams dengan kemungkinan transfer ke Barcelona musim panas ini yang turut memicu sikap negatif terkait muralnya di kampung halamannya, di mana gambar Williams dicoret-coret dengan pesan anti Barcelona. Situasi David Alaba di Real Madrid kini mencapai titik krusial. Pemain asal Austria berusia 33 tahun tersebut dipastikan absen dari Piala Dunia antar klub akibat cedera. Kontrak Alaba yang berlangsung hingga 2026 tidak akan diperpanjang dan Real Madrid sudah membuka peluang untuk melepas sang pemain musim panas ini. Namun, mencari klub baru bagi Alaba tidak mudah karena gajinya yang sangat tinggi, diperkirakan mencapai sekitar 19,5 juta euro per musim, yang menjadi penghalang utama bagi beberapa klub peminat. Real Madrid mendapatkan kabar baik jelang pertandingan babak 16 besar Piala Dunia antar klub melawan Juventus. Bek andalan mereka, Antonio Rudiger, dilaporkan sudah pulih dari masa kram yang sempat membuatnya terpaksa keluar lapangan saat laga di Philadelphia pada Kamis lalu. Menurut laporan dari situs olahraga AS, Rudiger telah kembali berlatih penuh di Palm Beach, sehingga pelatih Xabi Alonso kini memiliki opsi menerapkan strategi pertahanan 3 back seperti pada laga terakhir babak grup melawan Salzburg. Bek Barcelona Ronald Araujo tiba-tiba menjadi sorotan dengan adanya penurunan sementara klausul rilisnya menjadi hanya 70 juta euro pada periode 1-10 Juni mendatang. Penurunan klausul ini adalah hasil negosiasi langsung Araujo saat memperpanjang kontrak hingga 2031 pada Januari lalu. Kesepakatan langkah ini membuka peluang bagi klub-klub besar di Eropa untuk bisa mendekati sang pemain dengan nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan klausul aslinya yang mencapai angka fantastis 1 miliar euro. Barcelona tengah menghadapi perubahan besar dalam kepemimpinan tim jelang musim baru. Dewan klub kini mendesak pelatihan si Flick untuk mengambil alih keputusan secara langsung saat penunjukan kapten baru, menggantikan Marc-Andre ter Stegen yang kemungkinan tidak lagi memimpin ruang ganti. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Dewan klub berharap Flick mengikuti jejak Pep Guardiola, pelatih Manchester City yang secara pribadi menunjuk kapten tim, bukannya menyerahkan pilihan itu kepada para pemain. Setelah 9 tahun memperkuat Everton, Dominic Calvert-Lewin resmi mengonfirmasi keputusannya untuk meninggalkan klub. Kontrak sang penyerang yang bergabung dari Sheffield United pada 2016 akan habis pada Senin mendatang. Dalam sebuah unggahan emosional di Instagram, Calvert-Lewin menyatakan rasa terima kasihnya kepada Everton yang dianggapnya sebagai rumah sejak berusia 19 tahun. Calvert-Lewin mencatatkan prestasi mengesankan dengan 71 gol dari 273 penampilan bersama Everton. Thomas Partey dipastikan tidak akan meninggalkan Arsenal pada akhir masa kontraknya yang akan habis pada hari Senin mendatang. Menurut laporan dari David Ornstein, Arsenal dikabarkan akan mengumumkan secara resmi kepergian gelandang asal Ghana tersebut pada awal pekan depan. Meskipun sempat terjadi pembicaraan terkait perpanjangan kontrak, kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan yang memuaskan sehingga keputusan berpisah pun diambil. Sejak bergabung dengan Arsenal pada Oktober 2020, Thomas Partey telah tampil dalam 167 pertandingan dan mencetak 9 gol untuk The Gunners. Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan penuh mengenai persyaratan pribadi dengan bek muda Valencia, Christian Mosquera. Seperti yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano, pemain berusia 21 tahun ini menjadi target utama The Gunners dalam memperkuat lini belakang mereka di bursa transfer musim panas ini. Meski tawaran awal Arsenal sebesar 14 juta euro ditolak, klub asal London Utara sedang menyiapkan tawaran kedua di angka lebih dari 20 juta euro guna meyakinkan Valencia melepas Mosquera ke Emirates Stadium. Chelsea akhirnya mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk transfer striker asal Brazil João Pedro dengan nilai transfer yang dilaporkan melebihi 50 juta pound sterling menurut jurnalis Fabrizio Romano. Pemain berusia 23 tahun ini dijadwalkan akan menjalani tes medis di Brazil sebelum terbang ke London pada Selasa mendatang untuk merampungkan proses kontrak jangka panjang hingga 2032 dan bergabung dengan skuad Chelsea yang akan berlaga di Piala Dunia antar klub minggu depan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.